billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mustada'afina minal muslimin. Allahumma ansuril muslimina. Allahumma ansuril mu'minina fi sairil bilad. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma anjil baladana Indonesia min kulli man huwa kafirun aw syarikun aw musyrikun aw fasikun aw zalimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saudara sekalian, para muslimin rahimakumullah, setelah kita sama-sama mempelajari ayat yang ke-20 dari surat Hud sampai dengan selesai, di mana pada ayat tersebut Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang musyrik, atau orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang fasik. Sama saja mereka semuanya. Kata Allah, ulaika, mereka itu lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tidak ada, ya tidaklah ada mereka, tidaklah bisa mereka menjadi mu'jizin, orang-orang yang melemahkan fil ardi, melemahkan Allah maksudnya fil ardi, di bumi ini. Sudah diterangkan, melemahkan Allah di bumi maksudnya menghindari adab Allah, lari dari adab Allah, lari dari takdir Allah, tidak bisa. Kalau sudah Allah mentakdirkan kita mengalami sesuatu, ya pasti terjadi. Allah mentakdirkan kita kecelakaan, kayak Bu Darmi kemarin. Ya, mana Bu Darminya? Hadir. Ya, itu takdir. Allah mentakdirkan tidak bisa kita mengelak, nggak bisa. Ada aja sebabnya. Ya, tapi ya itu caranya Allah mentakdirkan itu seperti itu. Begitu juga kadang-kadang saya juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Biasanya karena saya lupa berzikir, saya lupa minta perlindungan kepada Allah, atau suka ngeyel, ya kayak sudah dikasih tahu jangan makan kacang, makan kacang, kumat ambeyennya. Jangan makan pedas kumat ambeyennya. Jangan makan daging sapi kebanyakan, tangkar tiap hari, kumat ambeyennya. Ya, jadi sekarang makin terbatas makanan saya ini. Ya.
Sekarang terakhir ini telur lagi nih. Aduh, telur juga. Aduh, nggak bisa. Tapi ibu-ibu jangan khawatir. Besok pagi mau masak apa silakan. Nah, saya akan nikmati. Bismillah, saya berdoa dulu ya Allah. Hamba makan makanan ini ya Allah, tapi jangan paduka beri hamba akibat buruk dari makanan ini. Ya, silakan masak apa saja. Kan yang menikmati bukan saya, banyak orang ya. Jadi nggak usah bingung, kata Lina bingung, nggak usah bingung Lin, ya masak aja apa yang mau dimasak, ya kalau ada yang mau dimasak. Kembali ke saudara sekalian, dengan pernyataan Allah menyatakan bahwa mereka orang-orang yang kafir, musyrik dan dolim tadi itu, ketika nanti Allah sudah mengazab mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari adab Allah, tidak bisa melemahkan Allah di dunia ini, di bumi ini. Terus kata Allah, wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, dan tidak ada bagi mereka dari selain Allah dari para penolong-penolong, pelindung-pelindung. Ya, enggak ada penolong bagi siapapun yang sudah diazab atau sudah waktunya kena azab dari Allah, tidak ada yang bisa kecuali Allah sendiri. Itulah gunanya maka kita harus berdoa. Ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, begitu kata satu hadis ya. Kalau tidak salah itu sebuah hadis. Nanti kalau saya salah ya saya minta ampun kepada Allah. Atau ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Saudara tahu yang namanya sumsum? Kalau di tulang belakang, sumsum tulang belakang ini tidak bekerja, kedua tangan kita, kedua kaki kita lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan bahan yang dipakai oleh Allah untuk membuat sumsum tulang belakang itu mirip, hampir sama dengan bahan yang Allah buat otak manusia. Ya. Jadi doa adalah intisari ibadah. Kita sholat itu ibadah. Sholat itu isinya doa semua. Ya, jadi begitu. Hanya doa yang bisa menghindarkan kita dari bala, dari takdir yang buruk. Makanya kita diajari oleh Rasulullah SAW membaca doa kunut di waktu sholat witir di sepertiga malam terakhir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadaitu, wa qini dan selindungilah aku, jagalah aku, peliharalah aku ya Allah. Ya, dari apa? Syarra ma qadait, keburukan apa yang engkau tetapkan, engkau takdirkan. Jadi berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Kalau kita tidak biasa baca doa kunut atau tidak baca doa kunut atau sholat witir, diganti dengan dzikir sudah, dzikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Tuh, minta perlindungan dari Allah. Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, as'aluka, hamba mohon kepada paduka. As'aluka khaira, yang baik-baik saja, ma fi hadzal yaum, yang ada pada hari ini. Wa khaira ma ba'dahu, dan yang baik-baik saja sesudah hari ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, pada paduka ya Allah, hamba berlindung pada paduka. Min syarri ma fi hadzal yaum, dari segala yang buruk-buruk yang ada di hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan buruk-buruk yang ada sesudah hari ini. Nanti sorenya kita juga berdoa lagi, minta yang baik-baik di malam hari dan yang baik-baik sesudah malam hari ini. Diajari oleh Rasulullah SAW. Jadi saudara sekalian, Allah menerangkan pada 20 ini tentang orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, zalim, semuanya masuk di sini. Kata Allah, yudha'afu lahumul azab, akan dilipat gandakan kepada mereka azab di akhirat nanti.
Terus kata Allah yang keempat di sini, makanu yastati'una sam'a. Mereka orang-orang yang seperti itu Muhammad, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang zindik dan semuanya itu, mereka itu tidak mampu mendengar kebenaran. Wa makanu yubsirun, dan tidaklah ada mereka bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang Allah nyatakan pada ayat berikutnya. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Ya, telah merugikan diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla, dan sesat dan hilanglah anhum dari mereka makanu yaftarun, apa yang ada mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan akan hilang nanti di akhirat. Ini di Kementerian Agama, Quran halaman berapa ini Pak? 224. 224 berarti yang di atasnya ya. Piye iki? 224. 224 yang di sebelah sini. Oh. Yang di sini lah. Nah, ini dia. Nah, inilah. Ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi yang mereka ada-adakan, yang mereka karang-karang di dunia ini, nanti di akhir itu tidak ada apa-apanya. Ini berlaku bukan hanya untuk Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Bukan Tuhan, tapi mereka anggap itu sebagai Tuhan. Tuhan itu cuma satu, namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Banyak, 99 nama Allah. Ada manusia yang menganggap sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Seperti orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, pada waktu ayat surat Hud ini turun. Mereka menganggap berhala-berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat itu sebagai Tuhan. Ketika diprotes oleh Nabi, ini bukan Tuhan, ini patung ini. Terus mereka jawab, iya patung ini Muhammad, tapi ini wasilah, perantara kami dengan Tuhan. Ini sebagai wasilah saja, sebagai penghubung saja. Untuk meminta kepada Tuhan, kami minta lihat berhala-berhala ini. Allah mengajar kita tidak menyuruh kita berdoa kepada Allah melalui berhala. Yang ada ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan memenuhi kepada kalian. Ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kamu. Itu yang bilang itu Allah loh, bukan aku. Makanya saudara kalau pulang apa minta sama Allah. Ya Allah, perut saya lapar ya. Tengah-tengah sholat, kenapa perutku lapar ya? Padahal tadi malam sudah makan, iya nggak tahu gitu. Sampai di rumah ada makanan sudah. No. Itu Pak Haji nih kasih nih. Orang di depan saya nih. Nah sudah. Jadi saudara, kita mau perlu apa saja dalam hidup ini, jangan lupa. Jangan mengandalkan usaha sampeyan dalam kehidupan ini, jangan. Andalkanlah doa kepada Allah, permintaan kepada Allah. Sebelum saudara melakukan sesuatu, berusaha sesuatu, berdoa dulu banyak-banyak kepada Allah. Jangan mengandalkan kiai, jangan mengandalkan ustadz, jangan.
Andalkan Allah, itu aja. Karena hanya Allah yang bisa membereskan semua urusan kita. Yudabirul amro minas sama ilal ard, tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanitin mimma ta'udun, ya. Kamu yang mengatur segala urusan itu Allah. Jadi mau minta apa-apa kepada Allah, menjalani urusan apa-apa minta tolong dulu kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ini, ya Allah. Gitu. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami urusan kami dan janganlah paduka persulit, jangan engkau persulit urusan kami kepada kami, ya Allah. Gitu. Dia selalu berdoa. Naik motor juga begitu, naik mobil, naik sepeda juga begitu, jangan lupa berdoa. Seringkali mungkin kita lupa waktu mau naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda, waktu kaki kita naik ke kendaraan itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah duduk di kendaraan, jangan langsung starter, langsung ngebut, jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti sampean sering lupa. Bu Darmi mungkin kemarin gak berdoa begitu, Bu Darmi, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bu Darmi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu belum selesai. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa ti'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inna na'udzubika min dan seterusnya. Udah. Ya. Baca doa itu jangan lupa. Ya. Terus setelah berdoa, hati-hati. Ikhtiar berikutnya hati-hati. Jalan Kopi Selatan ini banyak gang ini, Pak. Jangan ngebut di sini ini, kecuali malam hari itu pun harus waspada, tingkat tinggi. Begitu lewat depan gang, mata udah melirik kanan kiri, ada yang keluar, cet, rem. Gak boleh ngelamun. Begitu ngelamun sampean naik motor, naik mobil, mikirnya bukan ke jalan tapi ke yang akan didatangi. Wah, sudah. Begitu orang keluar dari gang, wush. Orang sini kan keluar dari gang enggak lihat kanan dulu. Aturannya itu keluar dari gang itu lihat kanan dulu. Baru lihat kiri. Itu aturan lalu lintasnya begitu. Ya. Seringkali orang tidak perhatikan, ya sudah. Nabrak. Karena apa? Ikhtiar kita kurang. Ikhtiar doa sudah, ikhtiar berikutnya ada lagi. Ya, jadi begitu saudara sekalian. Segala urusan ini kita serahkan kepada Allah, ya. Dan semua kita serahkan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, minta semuanya kepada Allah. Jangan kepada berhala seperti orang-orang Mekah dulu itu. Yang kata Allah, orang-orang Mekah yang dulu menyembah Tuhan selain Allah yang berupa berhala-berhala itu tadi disebut oleh Allah pada ayat 21 ini dengan kalimat pernyataan dari Allah, ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Saya tadi mau mengatakan bahwa yang mereka ada-adakan, Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan, yang mereka karang-karang, mereka anggap sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan. Nanti di akhirat itu tidak ada wujudnya. Maaf, Isa Al-Masih yang saudara-saudara kita beragama Nasrani mengatakan Yesus Kristus itu. Nanti di akhirat tidak ada dia, berdiri sebagai Tuhan tidak ada. Dia berdiri di barisan para Rasul Allah, memimpin umatnya. Berdiri di hadapan Allah. Tidak berdiri di hadapan manusia, tidak. Hanya Allah saja yang berdiri. Para malaikat pun berbaris menghadap kepada Allah. Itu ayatnya kan ada di surat An-Naba itu. Innalil muttaqina mafaza. Nah, biar ingat. Saya bukakan dulu suratnya. Surat 78, ya. Ayat yang ke-16 apa itu ya? 31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kemenangan, maksudnya surga.
hada'iqa wa a'naba. Di tempat kemenangan itu di surga itu ada hadaik. Apa? Kebun-kebun. Ya toh? Kebun apa bukan? Ya. Nanti kita punya kebun di sana, walaupun di dunia nggak punya kebun sawit. Saya itu Pak, Bu, kalau ketemu dengan teman-teman saya, kumpulan alumni dokter-dokter spesialis saraf ketemu kumpul bersama gitu. Pertanyaan orang-orang di Jawa sana kepada saya pasti tanya, Pak Sugeng gimana kabarnya? Sawitnya sudah berapa hektar ini? Dalam hatiku gundulmu. Ya, 1 hektar pun aku nggak punya ya. Ya. Tapi saudara nggak usah khawatir, di dunia nggak punya kebun. Oh, nanti di sana ada. Ya, ini ayat surat ini kalau kita perhatikan penjelasannya, tapi kita ambilkan yang ringkas-ringkas saja ya. Ya, surat 78 tadi ayat 31. Innalil muttaqina mafaza, gitu kata Allah kan. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kemenangan. 30 innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba, gitu kan? Ya. Lagi kok gini. Ya sudah. Ini keterangannya. Innalil muttaqin, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang innal muttaqina rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Caranya bertakwa bagaimana? Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bimtisali dengan melaksanakan, mengerjakan awamirihi, perintah-perintahnya, wajtinabi dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya. Innalil muttaqina mafaza. Apa itu mafaza? Mafaza adalah makana fauzin, tempat kemenangan, tempat keberuntungan. Yang yafuzuna, mereka akan memenangkannya, akan mendapatkannya fihi, padanya. Tempat yang mereka akan mendapatkan tempat itu. Bimatlubihim, dengan pencarian mereka sewaktu di dunia. Mereka waktu di dunia itu sibuk mencari surga. Ya, maka nanti mereka akan mendapat tempat kemenangan tadi. Ya, wahuwal jannah, dan mafaza itu adalah surga. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa, kebun-kebun, wa a'naba, dan anggur-anggur, maksudnya kebun-kebun anggur. Bahasa Latin hada'iqa itu diartikan basatina, kebun-kebun. Ini bentuk kata, jadi kalau kata tunggalnya, mufradnya itu bustanun. Kita sering menyebut taman kanak-kanak bustanul atfal. Bustanul atfal, taman kanak-kanak. Kalau jamaknya bustanun basatin, ya. Di sana ada kebun-kebun, walaupun kita nggak punya kebun di dunia nggak masalah. Nanti di sana disediakan ada kebun-kebun. Wa anaba, dan anggur-anggur, kebun-kebun anggur. Nggak punya kebun anggur nggak apa-apa. Di sana anggurnya nggak pernah mati, berbuah terus. Nggak usah disirami. Kalau kita punya kebun anggur ini kan sibuk nyirami Pak ya. Merawatnya susah toh. Jadi innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba, dan nanti di sana ada kebun-kebun dan anggur-anggur, ya. Hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba, dan ada kawaib. Apa itu kawaib Pak? Masya Allah. Ini loh. Apa itu kawaib? Wa kawaiba wa nahidat. Nahidat. Mustawiyatisin. Gadis-gadis yang umurnya sama. Gadis Pak nanti Pak. Bukan janda. Bukan. Perawan.
Dan bukan cuma satu loh Pak, 2 sekaligus. Dan Bu Darmi enggak cemburu lagi Pak Sugeng. Enggak, sifat cemburunya sudah dicabut oleh Allah. Pak Yon. Ini bercanda jadinya. Pak Yon nanti dikasih bidadari 2 busum enggak marah-marah Pak, enggak. Senang aja dia. Dirangkulnya sama busum. Ini istrinya, istri teman-teman istri suamiku yang baru ini. Harum baunya Pak, cantik lagi Pak. Masya Allah. Makanya disebut nahidat. Maaf ini mungkin agak ekstrim sedikit ya. Nahidat ini sebetulnya kurang enak saya ngomong di sini, tapi memang keadaannya begitu. Nahidat itu gadis yang mohon maaf montok. Payudaranya tegak. Itu nahidat. Ya ini saudara silakan baca di kitab tafsir itu. Memang begitu. Ya. Jadi wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwa wala kidzaba. Ini kembali ke surat yang tadi yang saya tunjukkan kepada sampean semua ya. Ya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Terus, di ini yang saya mau kasih lihat nih ayat 37. Nanti di padang mahsyar, bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, di saat nanti manusia dihadapkan di akhirat di hadapan Allah, Tuhan yang diada-adakan oleh manusia itu di sana tidak ada ternyata. Enggak ada Yesus Kristus di sana berdiri, enggak ada. Enggak ada Buddha Gautama, enggak ada. Enggak ada dewa-dewa yang disembah-sembah manusia, enggak ada. Siapa lagi itu? Hah? Ya pokoknya yang disembah oleh manusia itu enggak ada. Yang ada apa? Yang ada ini. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shaffa. Ini pada hari itu di hari kiamat nanti yakumu akan berdirilah ar-ruh malaikat Jibril wal malaikatu dan para malaikat lainnya yang merupakan anak buahnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan pemimpin para malaikat. Malaikat-malaikat lainnya berdiri bersama malaikat Jibril. Shaffa dalam barisan. La yatakallamun. Tidaklah mereka akan berani berbicara. Illa kecuali man orang yang adzina lahu. Telah mengizinkan kepada dia untuk berbicara. Siapa yang mengizinkan? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Wa qala dan berkatalah orang di sana nanti, berkatalah dia shawaba, hanya berkata yang benar. Gak bisa mengelak, gak bisa. Yang dia omongkan yang benar-benar, gak bisa menipu, gak bisa ngarang. Itu nanti di akhirat itu kayak begitu. Ya, terus dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a maka siapa saja yang mau silahkan ittakhadha dia mengambil apa? Ma'aban tempat kembali, tempat pulang ila rabbihi kepada Tuhannya. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka siapa yang mau dia bisa mengambil kepada Allah Tuhannya tempat kembali. Maksudnya mengambil tempat kembali kepada Allah. Jangan tempat kembali ke neraka. Tempat kembali kepada Allah ya di surga sana. Itu. Ini kembali ke surat yang sedang kita bicarakan. Nanti di akhirat mereka yang menuhankan Tuhan selain Allah, yang mereka anggap sebagai Tuhan itu nanti dikatakan oleh Allah, ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka. Maksudnya ghabanu anfusahum.
At-Taghabun. At-Taghabun itu Yaumat Taghabun, hari penipuan, hari penampakan tipuan-tipuan. Ya. Jadi mereka merugikan diri mereka, maksudnya ghabanu anfusakum, mereka menipu diri sendiri. Dengan apa? Ya dengan menganggap Tuhan selain Allah sebagai Tuhan. Orang berhala kok dibilang Tuhan itu gimana? Berhala itu yang bikin tangan mereka sendiri. Patung itu yang bikin mereka sendiri. Kok disembah-sembah itu loh. Gimana sih? Itu menipu diri sendiri itu yang orang begitu. Kemudian kata Allah, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka apa saja yang adalah mereka waktu di dunia mengada-ngada. Yaftarun diartikan oleh Imam Al-Baghawi yaz'umun, apa yang mereka sangka, min syafaatih, ya, yang mereka sangka, pokoknya persangkaan mereka, orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, persangkaan mereka itu salah semua, nanti di akhirat ditunjukkan oleh kesalahan mereka. Yang mereka anggap sebagai Tuhan ternyata bukan Tuhan. Yang mereka anggap bisa menolong mereka ternyata tidak bisa menolong mereka. Jadi dikatakan di dalam tafsir Al-Baghawi ini, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Yang mereka ada-adakan yaitu maksudnya yaz'umun, yang mereka sangka, apa yang mereka sangka, min syafaatil malaikati, dari syafaat para malaikat, wal asnam, dan syafaat atau pertolongan berhala-berhala. Mereka berharap nanti di dunia, di akhirat sana, kalau betul kata Muhammad, nanti kita akan ditolong oleh berhala-berhala ini. Sampai di sana berhalanya sudah nggak ada Pak, udah hancur lebur. Dunia beserta isinya sudah lebur, hancur kok. Hancur lebur kok. Nggak ada lagi nanti. Ini tafsir Al-Baghawi. Kalau guru saya dulu, Kiai Haji Ustadz Mudzakkir itu, rahimahullah, itu menerangkan ayat ini, yang hilang itu bukan hanya berhala-berhala yang disembah oleh manusia, tapi amal-amal perbuatan kita yang kita anggap sebagai kebaikan, sebagai amal soleh, padahal tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau amalan-amalan bid'ah itu, mereka anggap, mereka menyangka itu akan dapat pahala dari amalan itu, ternyata di sana tidak ada pahalanya. Itu yang mereka ada-adakan di sana tidak ada. Tidak ada gunanya. Makanya kita beramal itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir lebih dahsyat lagi Pak, beliau menerangkannya ini. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Yaitu maksudnya khasiru, mereka telah merugikan anfusahum, diri-diri mereka, li'annahum, karena mereka ini dakhalu naron hamiyatan, mereka masuk ke api yang panas. Naron hamiyah, kan ada ayat itu. Surat apa itu? Hah? Surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, ini saya tunjukkan lagi mumpung lewat ayatnya. Biar Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal banyak Al-Quran, ya belum pandai baca Al-Quran, enggak apa-apa, tetap ngaji aja terus ya. Nah, di surat Al-Qari'ah ini saya tunjukkan suratnya, biar tambah yakin, jadi bukan karangan saya ini ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, hari kiamat, mal Qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa yang memberitahu kamu sehingga kamu tahu apa itu hari kiamat. Hari kiamat, Allah jawab sendiri pertanyaan ini. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts. Hari kiamat atau Al-Qari'ah adalah hari di mana yakunu akan jadilah annasu, manusia itu, kal faros, seperti laron, seperti anai-anai, al-mabthuts, yang berhamburan. Watakunul jibal, dan akan menjadilah gunung-gunung itu kalnihin, seperti bulu atau seperti kapas, al-manfush, yang dihembus, yang ditiup. Bulu ditiup, terbang. Nanti gunung itu terbang ke udara Pak, lepas dari dasarnya. Itu dari hari kiamat nanti.
Lalu kata Allah, fa'amman thaqulat mawazinu, maka adapun di hari itu barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang meridhokan. Wa amma, dan adapun man khaffat, orang yang ringan, mawazinuhu timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu, maka ibunya, Allah bilang ibunya. Ibu itu tempat kembali anak. Anak itu kalau ada apa-apa sih yang dipanggil ibunya dulu, bukan enggak bapaknya. Bapaknya enggak berani lah. Bu, ma, enggak berani. Pak, enggak berani lapor sama bapaknya, kepelai soalnya kan bapaknya. Ya, suka ngeplak bapaknya. Yang dipanggili ibunya, mama, aduh ma gitu. Bu gitu. Ibu tempat kembali anak. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya dia adalah hawiyah, yang bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu ya apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Hawiyah adalah api yang sangat panas. Nah, ini Ibnu Katsir menerangkan, orang-orang yang menuhankan Tuhan selain Allah, yang mengarang-arang amal-amalan baik padahal bukan amal baik, mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka masuk neraka yang panas. Fahum, lalu mereka mu'adzabuna fiha, mereka orang-orang yang diazab di dalam sana, dalam neraka tadi. Bukan hanya diazab, la yufattaru anhum, tidak terputus dari mereka, min adzabiha, dari azabnya. Enggak ada remisi enggak ada di sana. Pengurangan hukuman enggak ada. Ya. La yufattaru, tidak dikurangi sedikit pun, anhum, dari mereka, adzabiha, azabnya. Tidak, la yufattaru, tidak ada fatrahnya, tidak ada jedanya, tidak diadakan jeda. Nah, sekarang ini para narapidana kalau di dunia ini ada waktunya mereka tidak dikurung, dilepas dari kurungan, dari tahanan, itu disuruh olahraga, itu disuruh apa? Ya, upacara, disuruh sholat Jumat yang agama Islam, disuruh beribadah seperti di gereja yang beragama Nasrani. Kan begitu kalau di dunia penjara-penjara itu. Ada waktunya mereka disuruh olahraga, atau ada waktunya mereka ditemui anggota keluarganya. Di sana tidak ada, la yufattaru, tidak ada dijedai anhum terhadap mereka, min adzabi, dari azab. Enggak ada istirahatnya azab itu. Tolonglah malaikat, stop dulu setumat. Jangan dikebukin terus aku, stop dulu. Enggak ada stop apa. Kamu dulu dunia juga enggak stop, kamu durhaka terus kok kamu. Disuruh stop minum keras, malah minum keras, malah mengedarkan, malah membuat pabriknya. Nah, ya sudah, sekarang terima aja. Tidak dijeda dari mereka, min adzabiha, dari adabnya, tarfatain, sekejap mata pun. Jadi cuma sekejap mata gini loh Pak. Yang sudah tidur nggak bisa melihat. Ini loh. Nah, gitu loh. Ini sekejap mata kan cuma sebentar aja. Sekejap mata pun tidak ada. Berhenti, istirahat tidak ada. Kama qala, sebagaimana kata Ibnu Katsir telah berfirman dia Allah Ta'ala yang Maha Tinggi dalam surat Al-Isra ayat 97, kullama khabat zidnahum sa'ira. Kullama, setiap kali khabat, padam api neraka, zidnahum, kami tambahkan kepada mereka, sa'ira, nyalaan. Api neraka kadang-kadang ada waktunya dia menyalanya, menjulang tinggi, tapi ada kadang-kadang dia redup. Api neraka kayak gitu kata Rasulullah SAW. Kalau kita mengalami di dunia ini rasa hawa yang sangat panas, itu di neraka sana apinya sedang menyala-nyala gini. Nunggu-nunggu mana ini raja-raja, yang raja Jawa kah, raja manakah yang mau masuk sini kok enggak datang-datang ini, menyala-nyala dia. Panas hawa di dunia ini. Raja Jawa kah raja Jawa, Sulawesi kah raja Jawa, Maluku kah raja, sama aja semua raja di dunia itu yang akan masuk neraka, tapi kayak raja Fir'aun itu. Ya, ditunggu-tunggu sama neraka itu, menjulang tinggi nyalanya. Nanti kadang-kadang ada waktunya apinya
Beleret. Kalau bahasa Jawanya beleret. Beleret itu apa ya Pak bahasa sini? Redup. Nah, apinya kuranglah nyalanya. Nah, itu di saat api neraka itu redup, kamu merasakan di dunia ini hawanya sejuk. Jadi ketika hawa sedang panas, sana sedang menyala-nyala Pak. Di akhirat sana, di neraka sana. Neraka itu sudah ada, sudah dibuat sekarang ini, kata Allah sendiri yang bilang. Uiddat lil kafirin. Neraka itu sudah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Sudah disediakan, sudah dibuat, tinggal tunggu yang dimasukkan saja kapan akan dimasukkan. Dan kata Allah, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali padam atau redup api neraka, kami tambahkan pada mereka nyalaan. Kemudian ya, setelah Allah mengatakan ulaikal ladzina khasiru anfusahum, lalu kalimat berikutnya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, wa dhalla anhum, dan hilanglah dari mereka. Dhalla Ibnu Katsir mengatakannya yaitu zahaba anhum, pergi dari mereka atau hilang dari mereka. Pergi dari mereka, zahaba, pergi. Zahaba yadhabu kan pergi. Arti asalnya. Ya, maksudnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu ternyata tidak ada datang di sana, pergi nggak tahu kemana, hilang. Makanu yaftarun, hilanglah dari mereka apa-apa yang mereka ada-adakan, yaitu min dunillah, dari selain Allah, minal andad, berupa tandingan-tandingan, ya, wal asnam, dan berhala-berhala, patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah, yang manusia sembah selain Allah itu nanti ternyata hilang. Falam tujda, maka tidak didapati anhum dari mereka syai'an, sedikit pun tidak didapatkan, tidak ada ditemukan. Bal, bahkan darrathum kullal dorori, bahkan berhala-berhala itulah yang menyebabkan memadoroti mereka, membuat bahaya kepada mereka. Kullad doror, dengan sesungguh-sungguhnya kemadorotan. Jadi orang yang menuhankan Tuhan selain Allah, nanti justru Tuhan-Tuhan selain Allah itulah yang akan mencelakakan mereka. Tapi kalau kita menuhankan hanya kepada Allah saja, maka Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di hari di mana tidak ada keselamatan kecuali hanya dari Allah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini makanu yaftarun kama qala, ayat ini kama qala sebagaimana Allah berfirman, Allah Ta'ala yang Maha Tinggi berfirman di dalam surat yang lain, ini di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6, wa idza husyiran nas, dan ketika telah dikumpulkan manusia, husyira, dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu apa namanya, isim makan dari khusyira ini kan fi'il majhul ya, fi'il madhi majhul, khusyira. Kalau apa namanya lawannya majhul itu apa jenenge? Hah? Maklum, fi'il maklumnya apa ini? Hasyara. Ya, hasyara. Hasyara apa hasyira? Hasyara ya. Wa idza khusyira, hasara, yahsaru, husyira, yuhsaru, ya, hasara, yahsaru, mahsyar. Mahsyar tempat berkumpulnya manusia. Wa idza husyiran nas, dan ketika dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kanu lahum a'da'a, kanu jadilah mereka, lahum bagi mereka, jadilah berhala-berhala yang mereka sembah, bagi mereka yang menyembah berhala tadi, a'daan, musuh-musuh. Jadi justru Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah di akhirat akan menjadi musuh. Padahal di dunia dipuja-puja. Presiden yang dipuja-puja oleh rakyatnya, padahal dia melakukan satu kesalahan besar. Nanti di akhirat yang kamu puja, kamu puji-puji itu akan jadi musuh kamu di akhirat itu. Makanya kita jangan memuja-muja orang. Yang kita puja itu cuma Allah saja. Yang kita puji itu cuma Allah saja. Ya, itu. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berhala-berhala mereka menjadi musuh mereka, wakanu, dan adalah mereka para berhala-berhala itu biibadatihim, kepada peribadahan mereka, kafirin, mengingkari. Jadi berhala-berhala tadi akan mengingkari, termasuk Nabi Isa Al-Masih.
yang dituhankan oleh sebagian manusia itu nanti akan mengingkari orang-orang yang menuhankan beliau. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih, nanti ada di surat Al-Maidah itu, di akhir surat Al-Maidah. Dari surat Al-Maidah ada surat An-Nisa ya. Nanti Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Hei Isa, Isa kamu sini dulu. Kamu dulu menyuruh umatmu menyembah kamu kah? Kamu dulu menyuruh umatmu menyembah ibumu. Ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah. Aku enggak pernah menyuruh manusia menyembah aku dan menyembah ibuku. Aku menyuruh mereka menyembah engkau saja ya Tuhan ya Allah." Itu nanti Nabi Isa. Ya, ini. Jadi nanti Nabi Isa akan mengingkari orang-orang yang menyembah beliau. Ini surat Al-Ahqaf. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah yang Maha Tinggi. Nah, ini juga bagus nih ayatnya ini ya. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Wattakhadhu, dan mereka mengambil manusia, ada yang mengambil atau menjadikan min dunillah, selain Allah, dari selain Allah, alihah, sebagai Tuhan, sebagai ilah. Kalau satu ilah, kalau banyak alihah. Liyakunu, supaya jadilah ilah-ilah tadi lahum, bagi mereka, izzan, penolong yang gagah, yang bisa menolong. Kata Allah apa? Kalau sekali-kali tidak, sayakfuru nabi ibadatihim, justru akan mengingkari ibadah mereka. Justru mereka berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu akan mengingkari ibadah mereka yang menyembah mereka. Wa yakununa alaihim didda, dan mereka akan menjadi kepada mereka musuh. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia sebagai Tuhan padahal bukan Tuhan, nanti akan jadi musuhnya manusia itu sendiri. Nah, kalau kita menyembah Allah, Allah enggak akan jadi musuh kita, Allah akan jadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman, pelindungnya orang-orang beriman. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Sedangkan orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah setan atau taghut. Ini surat Maryam ayat 82. Ibnu Katsir belum cukup dengan menerangkan ini. Ini di tafsir Al-Baghawi enggak ada yang kayak gini nih, Pak. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Khalil, dan telah berkata Nabi Ibrahim, kekasih Allah, li qaumihi, pada kaumnya. Nabi Ibrahim semasa hidupnya ketika beliau diperintah oleh Allah berdakwah, mengajak manusia menyembah kepada Allah dan mengikuti cara menyembah kepada Allah, mengikuti caranya Nabi Ibrahim menyembah kepada Allah. Nabi Ibrahim pernah berkata begini, "Innamat takhadtum min dunillahi awsana." Sesungguhnya tiada lain yang kalian ambil, kalian jadikan dari selain Allah. Berhala-berhala itu adalah mawaddata bainakum, merupakan kecintaan di antara kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Tsumma, kemudian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'd, akan mengingkarilah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan akan melaknatlah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian adalah neraka. Wa malakum min nasirin, dan tidak ada bagi kalian dari penolong-penolong. Jadi kata Allah dalam surat ini, surat apa ini? Al-Ankabut, surat yang ke-29 25. Ini Allah menceritakan tentang keadaan di akhirat nanti, orang-orang yang di dunia tidak menuhankan Allah sebagai Tuhannya. Itu nanti kata Allah, sesungguhnya yang kalian ambil sebagai Tuhan, yang berupa berhala-berhala sebagai Tuhan selain Allah itu hanya merupakan kesenangan di antara kalian dalam kehidupan dunia. Kalian hanya saling mencintai dengan Tuhan-Tuhan tadi dalam kehidupan dunianya aja bisanya. Nanti di akhirat itu akan mengingkari kalian itu yang kamu sembah itu. Karena itu akan menjadi musuh kalian, dan tempat kalian akan ada di neraka sana kata Allah. Dan yang terakhir kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah yang sedang dibaca Pak Iris ini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, il tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab.
Ingatlah Muhammad ketika nanti tabarro'a, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Gak mau tanggung jawab, berlepas diri. Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Yang suka ngomong begitu tuh. Itu bukan urusan saya. Enak aja, bukan urusan aku. Itu anak buahmu kok, bukan urusan saya. Ya, orang-orang yang suka mengatakan yang berlepas diri itu, nanti ketika berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang di dunia ini diikuti oleh orang lain, minalladzina taba'u, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Di dunia dipuja-puja, disanjung-sanjung, disembah-sembah, sampai apa kata dia dilaksanakan, mau itu benar apa salah dia laksanakan. Nanti di sana mereka berlepas diri, nggak mau tanggung jawab. Mereka bilang, kamu dulu kan yang nyuruh aku bikinkan kamu dulu, ayo kamu tanggung jawab. Ya Allah, dan mereka bilang sama ya Allah, ini orang ini yang nyuruh aku berbuat seperti ini sampai saya masuk neraka ini gara-gara dia, ya Allah. Timpakan azab kepada dia 2 kali lipat, ya Allah. Mereka bilang begitu. Nah itulah, maka jadi pemimpin, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan manusia ini jalan yang benar, ajari mereka yang benar-benar saja. Jangan yang salah-salah yang diajarkan. Ya. Nanti orang-orang yang diikuti di dunia ini akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kapan itu? Ya ini ketika wara'awul azab, dan ketika mereka sudah melihat azab. Wa taqatta'at, dan di saat itu terputuslah bihim pada mereka al-asbab, segala hubungan, segala sebab musabab, segala hubungan antara manusia itu putus. Hubungan kekerabatan pun putus, hubungan suami istri pun putus nanti di padang mahsyar. Suami istri enggak akan mau tolong menolong. Bapak dengan ibunya, anak dengan ibunya, anak dengan orang tuanya enggak mau saling tolong menolong. Nafsi. Tuh, mereka nanti di sana akan egois gitu. Ya, ini kata Allah di surah Al-Baqarah. Ila ghairi dzalik, kata Ibnu Katsir, sampai kepada selain itu semua, minal ayati, dari ayat-ayat yang sudah aku sebutkan di depan tadi, adallati, yang semua ayat itu menunjukkan ala kepada khusrihim, kerugian mereka, wa damarihim, dan kebinasaan mereka. Jadi orang-orang itu merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka akan masuk neraka gara-gara menyembah pujaan mereka, menyembah sesembahan mereka, padahal itu bukan sesuatu yang pantas dipuja dan pantas disembah. Ini ayat ini. Walihada, dan karena inilah qala Allah Ta'ala berfirman, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama, tidak bisa tidak, annahum, bahwasanya mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, humul akhsarun, mereka lah orang-orang yang paling rugi. Akhsaru kalau satu, ini akhsarun banyak, orang-orang yang paling rugi. Jadi yang rugi itu bukan orang yang rugi dagangannya, rugi lamarannya ditolak, mau bekerja enggak pernah dapat pekerjaan, bukan itu. Rugi itu beramal baik di dunia menurut mereka baik, tapi di akhirat enggak ada pahalanya. Karena mereka beramal baik itu dasarnya, azasnya bukan karena menjalankan perintah Allah atau perintah Rasulnya, ya. Jadi di sana enggak ada ganjarannya, enggak ada pahalanya. Siapa yang mau ngasih pahala? Ya dia sembah, bukan aku kok. Minta pahala sama yang dia sembah. Padahal yang dia sembah enggak ada, semua hancur lebu semuanya. Tuh. Dikatakan oleh Ibnu Jarir, kata-kata la jaroma yang maknanya tidak bisa tidak, ai maksudnya hakon, pasti. Ya, wakilah dan menurut pendapat yang lain, bala la jaroma, bahkan gitu. Wa qala al-Farra, berkata ahli bahasa al-Farra, la jaroma maksudnya la mahalata, tidak bisa tidak. Annahum, bahwa mereka fil akhirati humul akhsarun, mereka di akhirat mereka lah orang yang paling rugi. Maksudnya yakni min ghairihim, paling rugi dari selain mereka. Wa ingkanal kullu fil khosar. Orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, yang musyrik-musyrik itu merupakan orang yang paling rugi di akhirat. Ya, wa ingkana, walaupun adalah al kullu, semuanya yang seperti mereka itu fil khosar, dalam kerugian.
Semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan Al-Quran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itu saja. Ya. Kalau Ibnu Katsir menerangkan ayat ini, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Panjang lebar, Pak. Nah, karena panjang kita sambung besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh atau pasangan kami, urusan rumah tangga kami, urusan anak-anak cucu-cucu kami, urusan pekerjaan kami, urusan rezeki kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Lindungilah kami dari gangguan dan bahaya segala makhluk paduka ya Allah. Janganlah Engkau sesatkan kami ya Allah. Tetapkanlah kami berada di atas jalan-Mu yang lurus. Dan ampunilah pula dosa-dosa dan kesalahan istri-istri atau suami-suami dan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami. Berilah mereka semuanya petunjuk. Berilah mereka semua kesehatan dan kekuatan. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang mereka derita. Berilah mereka kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah mereka semua perlindungan dari segala kemaksiatan dan kesyirikan dalam segala urusan mereka. Lindungilah mereka dimanapun berada ya Allah dari kejahatan seluruh makhluk paduka ya Allah. Berilah pula kepada mereka kemudahan dalam urusan rezeki mereka, urusan pasangan mereka, urusan rumah tangga mereka, urusan anak-anak dan cucu-cucu mereka, dan urusan dunia mereka serta akhirat mereka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.